Skor hasil akhir Persib Bandung versus Malut United di lanjutan BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Benar-benar pelatih kelas dunia, Bojan Hodak akui kualitas skuad Malut United, apalagi di sana ada mantan pemain Persib juga, sampai katakan hal ini ke publik. Simak video ini sampai selesai. Ciro Alves benar-benar akui kehebatan skuad Malut United, bahkan sampai sebut permainan Malut United sangat berbahaya. Striker asal Brazil itu bahkan buat pengakuan jujur begini di hadapan publik. Apakah itu? Simak detail lengkapnya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus Malut United di lanjutan BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Luar biasa laga Persib Bandung versus Malut United berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Jayalah Persibku. Semoga musim ini juara lagi di Liga 1. Dan berhak mewakili Indonesia di ACL Tub musim depan. Amin. Yes, wow. Bantuan datang. Nah ginilah. Baru mantap, alhamdulillah. Justin Hubner tampil luar biasa lawan Valencia, masih mau dibawa Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024. PSSI seketika langsung belikan tiket kelas bisnis Justin Hubner untuk terbang ke Indonesia dan gabung timnas ketika klub Wolverhampton sudah beri izin. Justin Hubner tampil luar biasa melawan Valencia B, masih mau dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024. Setelah membela sang klub, Wolverhampton Wanderers U21 ketika kalah 1-3 dari Arsenal U21, pada 23 Agustus 2024, Justin Hubner tak pernah lagi bermain bersama sang klub selama 3 bulan lebih. Padahal, dalam periode tersebut, bek 20 tahun ini mencatatkan 3 caps bersama timnas Indonesia. Ia tampil saat timnas Indonesia menahan Australia 0-0, kalah 0-4 dari Jepang, dan membantu skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Setelah menunggu hampir 4 bulan, Justin Hubner akhirnya mendapatkan kesempatan tampil bersama Wolverhampton Wanderers U21. Ia tampil 90 menit saat Wolverhampton Wanderers U21 menghadapi Valencia B di ajang Premier League International Cup 2024 pada Rabu WIB. Mentas sebagai fullback kiri, Justin Hubner tampil solid. Winger kanan Valencia berdarah Afrika, David Otorbi, terlihat kesulitan melewati Justin Hubner. Tak cuma bertahan, Justin Hubner juga sesekali membangun serangan. Namun sayang, Wolverhampton Wanderers U21 kalah 0-1 dari Valencia B dalam laga ini, tepatnya via gol Aimar Blasquez di menit 81. Di saat Justin Hubner sedang mencoba mendapatkan menit reguler bersama Wolverhampton Wanderers U21, apakah PSSI tetap ngotot membawa sang bek untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024-kah? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku PSSI masih melakukan komunikasi, baik dengan klub Justin Hubner maupun Ivar Jenner. Keduanya masih diharapkan gabung timnas Indonesia untuk mengarungi ajang 2 tahunan ini. Ya kan? Tunggu sajalah soal Ivar dan Justin. Kita tunggu saja. Kemarin kita kira Rafael tidak bisa. Kami kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk, kata Arya Sinulinga kepada awak media. Berkelas alhamdulillah. Ini dia yang bikin publik tanah air bersyukur hingga 7 turunan.
PSSI beri kabar baik soal proses naturalisasi oleh Romeni resmi main di laga Timnas Indonesia versus Australia. Faktanya betul-betul bikin publik bergembira. Simak baik-baik dengan seksama. PSSI memberi kabar baik soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht oleh Romeni. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, proses naturalisasi oleh Romeni masih menunggu masa reses DPR RI yang berlangsung pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Disinyalir setelah masa reses selesai, proses naturalisasi pesepak bola 24 tahun itu langsung dibahas di DPR. Alhasil, kemungkinan pada Februari 2025, oleh Romeni bisa mengambil sumpah WNI. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, kata Arya Sinulinga kepada awak media. Jika bisa mengambil sumpah WNI pada Februari atau selambat-lambatnya awal Maret 2025, oleh Romeni otomatis bisa memperkuat Timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 matchday itu, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Kehadiran oleh Romeni dibutuhkan Timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam 2 laga di atas. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan terakhir pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina 5 Juni 2024 dan Jepang 10 Juni 2025. Arya Sinulinga juga memastikan belum ada penambahan naturalisasi untuk saat ini. Oleh Romeni menjadi prioritas PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi bawa kabar baik untuk seluruh supporter Timnas Indonesia, kecuali Towel yang bakal kepanasan dengan berita ini. FC Twente dan FC Utrecht berebut Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia, jadi incaran klub besar. Sosoknya asli, bukan kaleng-kaleng. Simak fakta bahagianya. Bursa transfer musim dingin 2025 semakin dekat, dan klub Eredivisie mulai bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka. Salah satu pemain yang menjadi pusat perhatian adalah Miliano Jonathans, penyerang sayap muda berbakat milik Vitesse. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini dilaporkan menjadi incaran serius 2 klub Eredivisie, FC Twente dan FC Utrecht, setelah sebelumnya juga dikaitkan dengan SC Heerenveen dan Ahead Eagles. Jonathans, yang baru saja pulih dari cedera ligamen parah musim lalu, menunjukkan performa impresif bersama Vitesse. Pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan 9 gol dan 5 assist dalam 16 pertandingan musim ini. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025, peluangnya untuk hengkang di bursa transfer Januari semakin besar. Tidak hanya klub Belanda yang tertarik dengan Jonathans, 2 klub Belgia, RSC Anderlecht, dan KAA Gent, juga dilaporkan serius memantau perkembangan sang pemain. Namun Jonathans sendiri tampaknya lebih condong untuk tetap bermain di Belanda. Saya hanya khawatir nanti cepat rindu rumah. Ia mengaku lebih nyaman tinggal di Belanda karena lebih dekat dengan Arnhem, kota tempat ia tinggal saat ini. Aus dengan itu dosia bisa lebih mudah kembali ke Arnhem. Semua jadi terasa lebih nyaman, tambahnya. Pelatih Vitesse, John van den Brom, memberikan dukungan penuh kepada Jonathans untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kariernya. Van den Brom menegaskan bahwa Jonathans adalah pemain berbakat yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Ujarnya sambil bercanda saat ditanya soal kemungkinan pindah ke luar negeri. Dia adalah pemain berbakat yang bisa berkembang lebih cepat. Tapi, yang terpenting adalah dia memilih klub yang memberikan waktu bermain, karena itu yang sangat ia butuhkan, ujar Van den Brom. Ketika ditanya mengenai klub mana yang paling cocok untuk Jonathans, Van den Brom enggan memberikan jawaban pasti. Dia bertanya pada saya,
Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangannya sendiri, lanjut pelatih berusia 58 tahun tersebut. Saat ini, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Jonathans mengerucut pada dua klub Eredivisie, FC Twente dan FC Utrecht. Keduanya dikenal memiliki reputasi baik dalam mengembangkan pemain muda berbakat. Dengan sisa waktu yang semakin sempit sebelum bursa transfer musim dingin dibuka, keputusan Jonathans akan sangat dinantikan. Apapun pilihannya, langkah Jonathans dalam bursa transfer kali ini bisa menjadi momen penting dalam kariernya. Peluang untuk melangkah lebih jauh dalam kariernya kini terbuka lebar, tergantung pada keputusan yang ia buat dalam beberapa minggu mendatang. Nah, gini dong, mantap. Semangat api menyala-nyala. Shin Tae-yong tak tunggu waktu lama. Timnas Indonesia langsung tancap gas. Latihan hari ini jelang lawan Jepang. Simak fakta bahagianya hanya di channel Timnesia. Timnas Indonesia tak membuang waktu jelang menghadapi Timnas Jepang di matchday 5 Grup C, putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Menurut manajer tim Sumarji, skuad Garuda akan langsung latihan pada Senin 11 November 2024. Pertemuan tim asuhan Shin Tae-yong melawan Jepang dalam rangka fase Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Laga itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Sumarji mengatakan, Kevin Dix dan kolega segera bersiap diri agar dapat tampil maksimal melawan Jepang. Sebab, Timnas Indonesia bakal mendapatkan ujian berat dari tim syarat pemain berkualitas dan pengalaman. Pria berkacamata itu mengatakan, beberapa pemain sudah berada di Jakarta. Namun, ia belum bisa membeberkan nama-namanya pemain yang akan sudah bisa bergabung dalam latihan perdana. Sebagian sudah datang, kata Sumarji. Tentu, sebagian pemain yang datang adalah mereka yang tampil di Liga 1. Sedangkan, 3 pesepak bola keturunan yang sudah mendarat adalah Maarten Pas, Justin Hubner, dan Sandy Walsh. Sebatas informasi, saat ini Timnas Indonesia berada di kelima klasemen Grup C dengan 3 poin. Sementara itu, skuad Samurai Biru nangkring di posisi puncak klasemen dengan 10 poin. Supporter Timnas nggak jadi sedih. Mees Hilgers dinyatakan absen lawan Jepang karena cedera. Erick Thohir berhasil lobby FIFA untuk Kevin Dix diizinkan tampil lawan Jepang kah? Ini fakta selengkapnya. Simak baik-baik agar kalian tak salah paham. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Mees Hilgers absen pada laga kontra Timnas Jepang. Bek FC Twente itu masih menjalani proses pemulihan cedera. Lebih lanjut, Sumarji menuturkan, Hilgers tidak akan datang ke Jakarta pada pekan ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini tentu menjadi kabar buruk. Mes tidak bisa datang karena masih cedera, kata Sumarji. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menyatakan dengan berat hati skuad Garuda harus tampil tanpa Mes. Jadi, pemain itu akan fokus pemulihan dahulu agar bisa segera membela Timnas Indonesia. Selain itu, Sumarji mengatakan beberapa pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta. Jadi, timnya bisa segera melakukan latihan meskipun skuad belum lengkap. Hilgers diketahui menderita cedera sejak 2 pekan lalu. Ia sudah absen dalam beberapa laga terakhir FC Twente di Liga Belanda dan Liga Eropa 2024. Innalillahi, mantap. Alhamdulillah. Salem Al-Dawsari cedera. Kapten Arab Saudi dipastikan absen lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta, bahagianya dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, mengalami cedera serius saat tampil bersama klubnya, Al-Hilal. Al-Hilal melawan Al-Ittifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang laga lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan November 2024. Pada bulan ini, Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi 2 tim besar, yaitu Jepang dan Arab Saudi, dalam matchday kelima dan keenam kualifikasi. Tim berjuluk The Green Falcons tersebut dipastikan harus kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, akibat cedera.
Cedera ini terjadi setelah Salem Al-Dawsari dilanggar keras oleh pemain lawan pada menit ke-78, yang membuatnya harus ditanduk keluar lapangan dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Arab Saudi, mengingat Salem Al-Dawsari adalah pemain inti yang dipersiapkan untuk memperkuat lini serang mereka di kualifikasi. Federasi Sepak Bola Arab Saudi, melalui akun resmi mereka di platform X, mengonfirmasi bahwa pelatih Hervé Renard telah memutuskan untuk mencoret Salem Al-Dawsari dari daftar 27 pemain yang awalnya dipanggil untuk menjalani jeda internasional kali ini. Renard akhirnya menunjuk Mohamed Al-Kahtani sebagai pengganti untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan Salem Al-Dawsari. Absennya pemain penting ini tentu berdampak pada persiapan Arab Saudi dalam 2 laga besar yang akan mereka hadapi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Al-Hilal, disebutkan bahwa Salem Al-Dawsari mengalami cedera pada bagian sendi kaki yang terdeteksi melalui pemeriksaan lebih lanjut usai pertandingan. Meskipun belum dipastikan berapa lama waktu pemulihannya, Salem Al-Dawsari jelas tidak akan dapat memperkuat negaranya dalam laga-laga penting ini. Ketiadaan Al-Dawsari menjadi kerugian besar bagi timnas Arab Saudi, mengingat peran vitalnya dalam membangun serangan tim. Absennya Salem Al-Dawsari diharapkan menjadi keuntungan bagi skuad timnas Indonesia yang berupaya untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan tersebut. Alhamdulillah, kabar baik kita dapatkan lagi. Timnas Jepang kembali kehilangan bek andalannya jelang lawan Indonesia karena cedera saat hadapi klubnya Sandy Walsh, Kavi McCallum. Simak fakta mengejutkannya. Timnas Jepang kembali harus kehilangan bek utama lainnya, yakni Shogo Taniguchi jelang melakoni laga tandang kontra Timnas Indonesia. Taniguchi absen lantaran cedera usai bermain bersama klubnya, Shin-Truiden VV. Taniguchi jadi pemain andalan ketiga kubu Jepang yang absen jelang hadapi Timnas Indonesia dan Cina pada lanjutan laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Samurai Biru juga harus kehilangan 2 penggawa andalan lainnya. Taniguchi alami cedera saat membela klubnya, Shin-Truiden VV, pada laga kontra tim Sandy Walsh, Kavi McCallum, di pekan ke-14 kasta teratas Liga Belgia, Sabtu kemarin. Ia ditarik keluar saat laga baru berjalan 11 menit. Taniguchi terlihat alami masalah pada bagian tumit kakinya. Pihak Shin-Truiden VV telah berikan keterangan terkait kondisi Taniguchi. Mereka nyatakan bek berusia 33 tahun itu alami cedera YG cukup serius pada pergelangan tumit kakinya. Taniguchi harus rehat sejenak untuk pulihkan kondisinya. Diagnosis pertama sepertinya terlihat terkena pergelangan tumit. Shogo Taniguchi alami cedera serius, ujar pelatih Shin-Truiden VV, Felice Mazzu, dikutip Nikkan Sports. Kabarnya sebab perihal tersebut, pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu melakukan sedikit revisi kepada skuadnya, khususnya pada bagian lini belakang.